malam yang tidak pernah tertolak doanya oleh Allah, yaitu salah satu malam nisfu Sya'ban. Kita diakuin nggak menjadi umat Nabi Muhammad? Isra perjalanan ardiyah, rihlatul ardiyah, perjalanan lintas bumi yang bertemunya dan yang berangkatnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sedikit sekarang membahas tentang Fadilah Sya'ban, ya. Yang mana kemarin kita tuh bulan Rajab, di dalam bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia, Arba'atul Hurum, ya sudah habis jelasin ya. Dan juga di dalamnya juga ada yang agung, ada Isra wal, kejadian yang agung, yang sangat agung, yang dimuliakan oleh yang maha agung, yang tidak pernah terjadinya atau kejadiannya dari Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, bahkan sampai setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terulang dan tidak ada lagi. Namanya Isra wal Mi'raj. Keagungannya tidak diberikan kepada siapapun, kepada makhluk manapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang mulia. Bayangkan, Nabi dan makhluk-makhluk yang diciptakan dari dahulu, dari pertama penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai yaumul qiyamah, tidak ada makhluk semulia yang keadaannya yang seperti peristiwa Isra wal Mi'raj yang diberikan kepada Nabi. Tuh lihat keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj, yang mana Isra wal Mi'raj itu perjalanan dibilang rihlatul ardiyah al-qudsiyah, itu Isra. Wal Mi'raj rihlatun as-samawiyah al-qudsiyah. Namanya Isra itu perjalanan bumi, lintas bumi yang sangat suci. Yang kedua Al-Mi'raj yaitu perjalanan langit al-qudsiyah yang sangat suci, yang sangat agung. Paham? Perjalanan langit, perjalanan bumi, yang mana perjalanan ini, Isra wal Mi'raj ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikekalkan di dalam surat Al-Isra yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina innahu huwas samiul basir. Paham? Itu diceritakan tentang Isra-nya, tentang buminya, dan tentang Mi'raj-nya di dalam surat apa? Di surat apa? Innalillahi. Di surat apa? Mi'rajnya Rasulullah yang bertemunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat berbeda. Apa? An-Najm. Surat An-Najm. Itu berbeda. Al-Isra, Isra perjalanan bumi itu disebutkan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Al-Isra yang subhanallah dimulaikan dengan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan atau yang meminang, ya, yang memfasilitasi Rasulullah perjalanannya. Berbeda nih, Rasulullah diminta dan dipinang oleh Allah. Berbeda dengan Nabi Allah Musa yang meminta kepada Allah, meminta berbicara kepada Allah, meminta untuk bertemu melihat Allah. Itu saja tidak bisa. Ketika Nabi Allah Musa menaiki gunung Tursina, Jabal Tursina, disuruh lepas sandalnya, ihla na'alaki ya Musa, innahu fi mugaddasa tuwa, innahu sesungguh di 4 gunung yang mulia. Disuruh lepas sandal. Siapa yang suruh lepas sandal? Nabi Allah Musa. Ketika itu baru melewati satu batasan atau satu langit pertama atau hijab pertama.
langsung pecah gunung tersebut dan terlempar dan pingsan Nabi Allah Musa. Ketika itu Nabi Allah Musa bertaubat kepada Allah karena meminta bertaubat kepada Allah dengan sungguh taubat. Itu Nabi Allah Musa, dan itu di bumi. Rasulullah SAW dipinang oleh Allah sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan memakai sendal di tempat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, lebih mulia dari sorga, lebih mulia dari alam semesta ini, Sidratul Muntaha. Paham? Bukan tempat Allah. Masa tempat Allah? Berarti Allah bertempat dong. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak tidak membutuhkan tempat, tidak berwaktu, tidak berzaman, dan tidak yang lainnya. Allah itu. Paham? Kalau makhluk ciptaan pasti begitu. Tapi kalau Allah tidak. Walhasil, sampai begitulah Isra wal Mi'rajnya. Al-Mi'raj itu tapi Isra perjalanan ardiyah, rihlatul ardiyah, perjalanan lintas bumi yang bertemunya dan yang berangkatnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Paham? Jelas? Dalam perjalanan tersebut banyak kejadian-kejadian yang sudah ma'ruf, yang sudah tahu antum semua hadisnya, ceritanya, kisahnya. Cuman di sini dalam Isra wal Mi'raj di sini kita membahas tentang kemuliaan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa kiblat muslimin pertama yaitu Masjidil Aqsa. Paham? Nih, keutamaan Masjidil Aqsa. Pertama, kiblat pertama mukmin muslimin yaitu Masjidil Aqsa. Yang kedua, tempat Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, Masjidil Aqsa, ya enggak? Saksi yang menjadikan saksi Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, Masjidil Aqsa menjadi saksi. Dan juga yang terjadinya sholat berjamaah antara Nabi dan Rasul, perkumpulannya para Nabi dan Rasul itu di mana? Yang diimami oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamin Nabi Allah Adam, kakeknya kita, kakek alil bashar semuanya. Imami Sayyidina Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah sampai kakek Nabi Allah Ibrahim. Yang imamin siapa? Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Bang, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sehabis itu apa? Kejadian apa lagi? Terus lagi bagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la targhur rihal illa salatal masajid. Jangan kamu berpergian targhur rihal atau musafir illa kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi inilah 5 kemuliaan keagungan Masjidil Aqsa, yang mana di dalamnya juga ada banyak makbarah, kuburan-kuburan para nabi dan para rasul. Banyak lagi. Itulah kita dianjurkan oleh Nabi, disunnahkan untuk berpergi ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, menziarahi dan berziarah di masjid yang agung yang saksi menjadi Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sebagian dari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Ketika itu naiklah dari Mi'raj, dari Masjidil Aqsa, udah sampai, baru naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Habis itu Rasulullah SAW bertemu kepada Allah, bertemu mengucapkan apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu ayyuhan nabi. Tuh, dengerin. Rasulullah akhlaknya itu emang benar. Rasulullah itu
Ia manusia yang suri tauladan yang sempurna. Ketika bertemu dengan zat yang agung, Rabbul Alamin, Tuhan sealam semesta ini. Kira-kira nih kita nih, kalau kita ketemu presiden, kita ketemu orang-orang mulia, ya gak? Atau ketemu Habib Umar bin Hafid, ketemu Sayyid Muhammad Abu Isa, kadang-kadang kita lupa sama orang-orang lain. Ingatnya diri kita, minta doanya kita, paling keluarga. Coba, ente ingat gak mas teman-teman ente di sini majlis? Kadang lupa. Kalau lagi dalam keadaan syadidul farah, karena dalam keadaan senang yang sangat, itu lupa semua. Kita ingatnya diri kita doang. Benar apa enggak? Benar enggak? Tapi Rasulullah nggak lupa karena para nabi dan para Assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi. Nabi dan Rasul memberi salam dan mengucapkan salam kepada engkau ya Allah. Habis itu nggak sampai di situ. Assalamu alayka. Nah, kepada kita umat seluruh di alam semesta ini, dari khususnya umat Nabi Muhammad, mengucapkan salam juga kami umat Nabi Muhammad mengucap salamnya disampaikan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu. Tuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin, dan kepada orang-orang yang saleh. Bayangin, disampaikan kepada Allah. Allahu Akbar. Sampaikan kepada Allah. Ada kisahnya yang kita sering lihat, kita tahu namanya yang di Allahumma Sultan Hamid. Tahu Sultan Hamid? Kisahnya ada seseorang yang mempunyai utang. Punya utang. Sampai dihadang sampai dia nggak mau tahu, pengen temu Sultan Hamid. Ketika Sultan Hamid sampai ini orang maksa kan sampai Sultan Hamid. Iya. Ya Sultan Hamid, engkau mempunyai utang. Kaget. Kaget. Engkau diperintahkan untuk membayar utangku. Engkau punya. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dia. Ketika itu dikisahkan, kalau saya tadi malam bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aku sudah ngaku dan aku bersalat dan munajat kepada Allah, dan datanglah Rasulullah kepadaku, dan aku disuruh meminta kepada ishtaka ala hamidku, ketika katakanlah dan salamkan dan sampaikan kepada Hamidku, kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, ya kan? Sampaikan salam kepada. Kalau sesungguhnya selawatnya Hamid di waktu tadi malam kurang. Ulangin lagi, dia kaget, senang sampai megang Rasulullah, sampai begitu Sultan Hamid sampai kaget gitu. Iya, disangka Rasulullah memberi salam kepada engkau dan engkau suruh dan engkau disuruh lunaskan utang ini, dan engkau Rasulullah mengatakan kalau salawat engkau kurang. Ulangin lagi, sampai 3 kali, saling senang, kaget. Iya, di waktu itu aku lagi sibuk dengan urusan dunia ini, dan aku sampainya selawatnya tuh kurang dan tertidur. Ini Sultan Hamid tiap malam Qiyamul Lail. Sultan Ra'usul Mu'minin, Khalifatul Mu'minin. Paham? Sampai kayak gitu. Dikasih dia tuh emas sekali, 2 kali, cukup lagi. Diulang lagi cerita Rasulullah. Itu dia senang, saling senang, sampai diberikan semua yang ada di laci. Sampai kayak begitu, saling senangnya, disebut namanya di depan Rasulullah, dan Rasulullah menyebut namanya. Bagaimana kita yang disebutkan di hadapan Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu aja langsung lunas utang, bukan lunas, lebih dari. Nah, sampai kayak begitu. Allahu Akbar. Rasulullah ini, gimana depan Rasulullah menyebutkan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan sealam semesta ini. Allah. Salamu alaina. Tuh Rasulullah nggak lupa sama kita. Bayangin, makanya Rasul makhluk manusia yang paling sayang kepada kita, lebih sayang daripada orang tua kita. Yang paling sayang kepada kita, yang paling perhatian, yaitu Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai gitu, Allah. Kalau kita mikirin Allah, keagungan
Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, zatnya Rasulullah sampai begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun Sya'ban wa lailatun nisfu min Sya'ban. Kemuliaan, keutamaan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sekarang ini bulan Sya'ban. Kita memasuki bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Paham? Termasuk kejadian-kejadian di bulan Sya'ban, yaitu pertama kejadiannya tahwil kiblah min Baitul Maqdis ila Ka'batus Syarif. Permindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu di bulan Sya'ban. Paham? Di bulan Sya'ban. Sampai di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyanna qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsuma kuntum. Paham? Sampai dia jelaskan itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lagi di waktu itu Rasulullah SAW berapa hari? 3 hari dikatakan itu, setiap mau sholat, setiap keluar mau jalan ke masjid dia nengok ke langit, sholat. Di dalam hati tidak mau. Rasul kalau minta sama Allah langsung ditolak apa enggak? Kalau Rasulullah minta enggak bakal ditolak, tapi malu, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 hari itu langsung di waktu ketika harinya, maka di waktu duhur perpindahanlah diperintahkan oleh Allah. Qarna taqallubuka wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsuma kuntum. Allah. Maka diperintahkan oleh Allah disuruh pindah ke Ka'bah. Nggak minta loh Rasulullah, baru keinginan di hati. Mau minta tuh malu Rasulullah. Rasul benar disebutkan di dalam ayat surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka, aku akan berikan apapun sampai engkau ridho. Sampai maunya Rasulullah gimana? Ana beriin, kata Allah Subhanahu. Sampai pokoknya Rasulullah ridho. Bagaimana apapun gitu. Wala sawfa yu'tika. Tidak ada nabi dan rasul dikatakan seperti itu. Semua pada minta. Maka itu tahu, setiap nabi dan rasul ada doa pamungkas. Doa istilahnya seperti doa ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ismul A'zam. Jadi kalau mendoa dengan Ismul A'zam ini, maka akan mustajab. Tanpa tertor, langsung. Nah, semua para nabi dan para rasul itu mempunyai itu dan sudah dipakai. Ila Nabi Muhammad. Tidak dipakai doa mustajab itu atau doa pamungkas. Dibaca apa? Nanti di yaumul kiamah. Di waktu orang-orang semua, para nabi, para makhluk, para rasul, semua lagi pada ketakutan dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah bersujud meminta kepada Allah. Masa itulah doa Al-Ismul A'zam dan doa yang pamungkasnya Rasul dipakai di situ, di tempat yang genting. Ketika itu Rasulullah SAW itu bersujud. Dikatakan dalam kitab sujudnya itu hampir 300 tahun. Ya waktunya sini sama waktu akhirat beda. Samping jauh, samping lamanya itu sujud yang memunajat kepada Allah, memuji Allah dengan pujian tidak pernah dipuji oleh makhluk manapun. Langsung Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa ra'sak wassal tu'ta fasfa tusaffa. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta kepadaku, aku akan berikan, dan berilah syafaat kepada siapapun yang engkau hendaki. Yaumul qiyamah. Maka di waktu itu semua alam semesta ini dan para nabi, para rasul semua di naungan Nabi Muhammad. Allah, di bawah benderanya Nabi Muhammad. Allah, semua. Allahu Akbar. Gimana tuh kedudukannya Rasulullah? Semua para nabi nih, para rasul, bahkan para malaikat.
Bukan nabi dan makhluk, malaikat pun di bawah naungan Rasulullah. Di waktu itu semua pada takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun takut. Allah, disitulah. Irfa ra'sak wassal tu'ta wasfa'tu syaffa Allah. Anak sering mengingat Allah, merinding dengar. Angkat kepalamu ya Muhammad. Aku akan berikan apapun yang kau hendaki. Dan berilah syafaat siapa aja yang kau mau beri syafaat. Ada omongan sangat tinggi, jaminan dari Allah. Kalau Allah yang ngomong, Allahu Akbar. Di waktu itu. Allah. Makanya gimana kitanya sama Rasulullah? Hah? Kita diakuin gak jadi umat Nabi Muhammad? Diakuin gak? Tahu dari mana ente diakuin? Insya Allah bilang, tahu dari mana? Ente ngelakuin apa? Dibilang al-jannah mahiyal balash. Surga itu enggak gratis. Wa syafa'atun mahiyal balash. Dan syafaat itu enggak gratis. Enak aja syafaat. Apa yang ente udah pernah buat? Semua dengan mahar. Fi kulli syai'in mahar. Setiap sesuatunya harus dengan mahar. Ente nikah seorang dengan harus mahar. Dan ente masuk surga juga harus dengan mahar. Ente beri syafaat, mendapat syafaat juga harus dengan mahar. Apa maharnya ente? Harus dengan ittiba ar-Rasulillah, ittiba ngikutin ajaran Rasulullah, hidupin sunnah Rasulullah. Bukan ngomong cinta-cinta doang. Bohong itu. Al-cinta, al-mahabba, ladin bisyahada. Cinta itu harus dengan kesaksian. Saksi, pembuktian harus. Nanti cinta harus dengan ente cinta sama Nabi, itu harus buktiin dengan apa? Mengikuti ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Sebagaimana ente cinta dan mengidolakan orang-orang naudzubillah, orang kafir, bahkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ente ngikutin gaya hidupnya, ente gaya rambutnya, pakaiannya, bicaranya, semuanya ente ikutin. Benar gak? Ente idola. Lah, ente bilang cinta sama Nabi, ente jadikan idola Nabi, tapi ente enggak ngikut. Bohong. Kadzab. Bohong. Benar gak? Enggak cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan, harus dengan bukti. Lah ente kalau cinta kepada istri ente, cinta kepada siapapun orang tua, ente harus buktiin dengan berbakti kepada orang tua. Itu namanya cinta. Nah kalau perempuan aja kita cari, ente bukti. Ya udah kalau ente benar cinta, ana mau buktinya ente. Digituin kan sama perempuan? Walhasil itu harus dengan bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau dengan itu maka Rasulullah benar-benar ngakuin. Kayak tadi Sultan Hamid, dia akuin dengan Hamidku. Cinta ya oleh Rasulullah, bukan cinta bersebeluk tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Rasulullah cinta sama kita, lah kitanya nggak cinta kepada Rasulullah. Berarti apa? Cintanya Rasulullah bertepuk sebelah kepada kita yang rugi. Nggak nerima cintanya Rasulullah. Nggak nerima cintanya Rasul. Yang kedua, pertama tahwil kiblah di hari nisfu di hari bulan Sya'ban. Yang kedua, keutamaan lagi raf'ul amal, diangkat amal-amal kita kepada Allah dalam setahun itu, yaitu di bulan Sya'ban. Di dalam seminggu itu di hari Senin dan Kamis. Di dalam sehari itu kapan? Di pagi dan sore. Jelas ya? Nah, di Sya'ban itu diangkat amalnya kita. Yang kedua, Rasulullah SAW memperbanyakin puasa di bulan tersebut karena bulan yang agung. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dikatakan apa? Banyak orang yang lalai di bulan. Dzalika syahru yakfurun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Ini bulan banyak orang lalai lupa antara Rajab dan Ramadan. Di Sya'ban ini banyak orang lalai lupa. Wa huwa syahru turfa'ul amal wa fihi al-a'mal ila rabbil. Jawab bulan ini diangkatnya amal itu ke Allah Subhanahu rabbil Uhibbu an tarfa amal wa ana shaim. Dan aku suka dan aku cintai ketika diangkat amalku dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka riwayat tentang puasa banyak di Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada lagi meriwayatkan Rasulullah sampai tidak terketahui ya Sayyidina Aisyah itu puasa apa tidak.
Maksud saling puasanya paling banyaknya. Dibilang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, maka malat syahr atau tidak banyak Rasulullah berpuasa sebulan penuh di luar bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan, di luarnya yaitu bulan Sya'ban. Selain Rasulullah bulan puasa penuh di sebulan itu hanyalah Ramadan. Selain bulan Ramadan yang wajib yaitu banyak Rasulullah berpuasa. Dan juga terus lagi apa keustamaannya lagi? Syahr Sya'ban lail mubarak al-'azim. Nah, dan juga terbagi di situ ada namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam yang agung, yang mana di malam itu la tarudunna du'a khamsa layalihinna. Di malam yang tidak pernah tertolak doanya oleh Allah, yaitu salah satu malam nisfu Sya'ban. Dan di situ banyak kejadian-kejadian keistimewaan malam, dan dianjurkan kita untuk menghidupi hayatul lail, menghidupi malam tersebut. Malam Sya'ban itu malam yang agung, paham? Dan juga malam Sya'ban itu diampuni segala dosa kecuali oleh orang yang syirik, orang yang ngelawan orang tua, uququl walidain, orang yang selalu mudawam ala khamar, yang selalu maksiat khamar, mudawam itu. Orang yang apa lagi? Orang yang memutuskan silaturahmi. Terus apa lagi tuh? Pokoknya ada 5 orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Asyirik, al-mudhimul khamar, orang yang selalu minum-minuman. Terus uququl walidain, orang yang melanggar kurang ajar kepada kedua orang tua. Terus lagi tadi apa? Orang yang memutus silaturahmi. Satu lagi apa? Habis lupa. Walhasil itu di malam itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu malam agung. Hidup ini banyak zikir, wirid dan yang lainnya. Dan juga turunnya ayat perintah dan diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu jatuhnya di bulan Sya'ban. Paham? Maka di bulan Sya'ban itu seperti kita lihat, seperti dalam hadis-hadis yang lain dikatakan Sya'ban itu syahri, Rajab itu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr Sya'ban itu bulanku, maka untuk aktsiru bisolati ala nabiyil mukhtar, untuk kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Paham? Jelas sampai di sini? Kata lebih jelas. Jangan lupa deh, paling enggak minimal baca selawat sehari 100 minimal. Kalau bisa 200 pagi dan sore, 100 atau malam. Ya, jelas. Untuk apa? Menambahkan keimanan kita kepada Allah, biar kita lebih semangat lagi menjalankan ibadah kepada Allah, perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Biar nanti kita Ramadan itu lebih tenang, lebih semangat beribadah kepada Allah, lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah, lebih khudur dalam ibadah kepada Allah. Karena siangnya kita beribadah kepada Allah dengan puasa, maka malamnya kita beribadah dengan sholat malam. Dan siang dan malam yang kita sibukkan mulut ini untuk berzikir dan membaca Al-Qur'anul Karim. Jelas sampai di sini? Insyaallah Ramadan nanti kita lebih semangat dan lebih baik daripada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal. Wallahu a'lam.